Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan coba demokan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mendaftarkan akun dan cara menginputkan usulan hibah pada aplikasi Skatoplan. Sebelum kita masuk kepada demo bagaimana caranya Bapak Ibu mendaftarkan akun pada aplikasi Skatoplan sebagai pengusul hibah dan bagaimana caranya Bapak Ibu menginputkan hibah, kami akan jelaskan dulu bagaimana alur validasi usulan hibah pada aplikasi Skatoplan. Nah, alurnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Pertama, pengusul akan inputkan usul hibahnya pada aplikasi Skatoplan. Ini sesuai dengan Pergub nomor 18 tahun 2021 tentang cara pemberian hibah. Pertama, si pengusul akan menginputkan data umum usulan kegiatannya. Kemudian yang kedua, menginputkan data dukung usulannya. Yang ketiga, memilih SKPD yang akan memproses usulan. Kemudian setelah usulan tersebut disetujui atau di-approve oleh pengusul hibah, maka usulan itu akan diteruskan kepada SKPD yang akan memproses usulan tersebut. Nah, adapun validasi yang dilakukan oleh SKPD adalah yang pertama validasi secara administrasi, yang kedua validasi secara faktual, kemudian yang ketiga penyampaian rekomendasi. Nah, setelah usulan ini disampaikan rekomendasi kepada TAPD, maka usulan itu akan masuk kepada TAPD. Nah, usulan yang diberikan rekomendasi oleh SKPD kemudian nanti akan divalidasi oleh TAPD dengan menggunakan akun TAPD. Adapun TAPD nantinya memberikan rekomendasi anggaran pada usulan-usulan yang prioritas. Oke, kemudian kita akan lihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mendaftarkan akun pada aplikasi Skatoplan. Nah, aplikasi Skatoplan ini bisa Bapak Ibu akses pada link http://sakatoplan.sumberprof.go.id. Oke Bapak Ibu, kami akan coba demokan kepada Bapak Ibu secara aplikasi bagaimana cara Bapak Ibu membuat akun sebagai pengusul hibah pada aplikasi Skatoplan. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu mengusulkan usulan hibah. Oke, kita langsung aja ke aplikasi. Adapun tool yang kita gunakan untuk mengakses aplikasi adalah menggunakan browser. Browsernya bisa menggunakan Google Chrome atau pakai Firefox juga bisa ya Bapak Ibu. Di sini kami akan coba demokan dengan menggunakan browsernya Google Chrome. Ini dia tampilnya Bapak Ibu. Nah, untuk mengakses aplikasi kita ketikkan pada alamat URL pada browser sakatoplan.sumberprof.go.id, kemudian kita tekan enter pada keyboard. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Skatoplan. Nah, pertama-tama Bapak Ibu tentu belum memiliki akun ya, username dan password pada aplikasi Skatoplan. Jadi kalau belum ada username dan password, jadi Bapak Ibu belum bisa mengakses aplikasi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu membuat akun? Yaitu ya, kita sediakan tombol di bawah login ini Bapak Ibu. Kita sediakan tombol untuk Bapak Ibu pengusul hibah.
yaitu tombol daftar akun login pengusul hibah. Nah, Bapak Ibu klik tombol daftar akun login pengusul hibah. Kemudian di sini akan muncul form yang harus Bapak Ibu isi untuk membuat akun. Apa aja yang diminta informasi di sini? Yang pertama adalah kategori lembaga atau organisasi yang mengusulkan hibah. Nah, di sini ada 10 kategori lembaga atau organisasi pengusul hibah sesuai dengan Pergub nomor 18 tahun 2021. Itu bisa Bapak Ibu lihat di Sekatoplan pada dasar hukum perencanaan daerah, yaitunya Pergub nomor 18 tahun 2021. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca nanti. Pada Pergub ini, kita klik lagi ya, daftar akun login pengusul hibah. Itu ada 10 jenis ini yang bisa diberikan hibah. Nah, ini Bapak Ibu pilih nanti sesuai dengan kategori lembaga organisasi yang sebagai pengusul hibah. Misalkan kalau Bapak Ibu dari Panti, misalkan Panti itu adalah nomor 10 ya, Badan dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia khusus Panti. Nah, pilih nanti Panti. Khusus untuk Panti itu database-nya sudah ada, tidak perlu lagi Bapak Ibu ketikkan nama lembaganya. Jadi kita sudah sediakan database-nya untuk seluruh Sumatera Barat. Ada kira-kira 142 panti kalau nggak salah. Jadi ini sudah kita sediakan 124 ya, 124 panti. Jadi sudah kita sediakan semuanya panti-pantinya. Kemudian di luar dari panti itu ya badan lembaga harus mengetikkan nama organisasinya atau badan lembaganya pada aplikasi Sekatoplan. Nah, misalkan khusus masjid ya, kita akan coba daftarkan sebagai pengusulnya adalah masjid. Misalkan badan lembaga badan hukum Indonesia khusus masjid. Nah, di sini diminta Bapak Ibu untuk ngetikkan nama lembaganya, tidak boleh disingkat. Nah, kami contohkan di sini masjid yang pengusulnya adalah masjid contoh, misalnya contoh ya, contoh ABCD ya. Nama masjidnya adalah Masjid Contoh ABCD. Ini adalah nama lengkap yang tidak disingkat. Kemudian nama lengkap ketuanya adalah misalkan Zulhijaz SAG misalkan. Kemudian alamat instansi lembaga organisasinya misalkan Jalan Baru nomor 1. Pilih di sini kabupaten kotanya, misalnya di Kota Padang. Pilih kecamatannya, misalkan di Padang Timur. Kemudian kelurahannya misalkan di Jati, misalkan. Kemudian Bapak Ibu masukkan nik pimpinan instansi atau badan lembaga atau partai politiknya. Ini dimasukkan adalah nik ketua, nomor KTP ketuanya. Dimasukkan di sini sesuai dengan yang nomor KTP yang nanti ini diisi dengan nomor NIK yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Ini sebagai alat validasi juga oleh SKPD terkait nantinya. Kemudian masukkan nomor MPWP dari instansi atau lembaga pengusul hibah. Di sini misalkan kami isikan aja dulu ini. Kemudian masukkan nomor telepon atau WA ketua. Kita masukkan nomor telepon atau WA dari ketua. Kemudian masukkan email dari instansi atau lembaga. Kita masukkan di sini misalkan M contoh abcd @gmail.com.
gmail.com. Jadi yang dimasukkan adalah email dari instansi, lembaga, atau badan, atau partai politik yang mengusulkan hibah. Kemudian di sini penting, Bapak Ibu, misalkan ini kita masukkan username-nya adalah M contoh ABCD, username-nya. Username ini adalah yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat login pada aplikasi Sakatoplan. Jadi perlu diingat selalu username ini. Kemudian kita isikan setelah masukkan username, kita masukkan password. Nah, untuk melihat password Bapak Ibu, klik tanda mata di sini. Misalkan kami kasih password ada AST123. Kemudian ini juga kita klik tanda matanya untuk supaya sama antara passwordnya di atas dengan passwordnya. Kemudian setelah kita pastikan password awal dan password yang diulangi sama, kemudian simpan pendaftaran, klik simpan pendaftaran. Nah, kita ingat ini Bapak Ibu, username-nya adalah M contoh ABCD. Inilah yang akan kita gunakan nanti. Ini kami copy aja. Ketika kita login, passwordnya adalah AST123. Nah, setelah semuanya Bapak Ibu pastikan terisi, nama lembaga sudah benar, nama lengkap ketua sudah benar, kemudian alamat instansi lembaga organisasi politiknya sudah benar, alamatnya, masukkan nicknya sudah benar, MPBB-nya sudah benar, nomor telepon yang bisa dihubungi nanti oleh SKPD terkait sudah benar, alamat emailnya sudah yang dimasukkan adalah alamat emailnya aktif, dan ini perlu diingat ya, username-nya perlu diingat, karena ini yang akan Bapak Ibu gunakan nanti. Username inilah yang perlu Bapak Ibu gunakan nanti ketika login ke aplikasi Sakatoplan. Password AST123. Nah, setelah semuanya terisi sesuai dengan isiannya, kita klik tombol simpan pendaftaran. Nah, ini adalah informasi bahwasanya Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pendaftaran pada aplikasi Sakatoplan. Di sini ada informasi, selamat, akun Anda sudah aktif. Silakan masukkan username dan password yang sudah dibuat pada form login untuk mengusulkan hibah. Ini username-nya dan ini adalah passwordnya. Dan klik OK, maka nanti Bapak Ibu akan kembali ke halaman form login. Nah, di sini kita masukkan username yang kita buat tadi. Misalkan tadi kita buat username adalah M contoh ABCD dan passwordnya adalah ASD123. Nah, setelah kita masukkan username dan password, kemudian klik tombol login. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah berhasil login pada aplikasi pengusulan hibah. Nah, untuk tahapan langkah berikutnya adalah Bapak Ibu klik tombol hibah. Kemudian nanti akan muncul tahun usulannya. Kita disuruh sini adalah pilih tahun usulan sesuai dengan proposal hibah kita. Nah, di sini ada 2 tahun yang kita tampilkan, yang kita aktifkan. Yang pertama adalah tahun usulan murni 2023, kemudian perubahan 2022. Misalkan proposal yang akan saya usulkan itu adalah untuk tahun 2023, murni 2023. Kemudian saya klik usulkan hibah. Nah, maka kita akan diarahkan pada isian untuk pengusulan hibah. Nah, untuk pengajuan usulan hibah itu ada 4 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan nantinya. Yaitu yang pertama, mengisi data umum usulan kegiatan, kemudian mengisi data dukung dari usulannya, kemudian memilih SKPD sebagai pemproses usulan, dan yang terakhir adalah nanti ada tampil resume. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta me-approve atau menyetujui usulan yang akan diusulkan. Oke, kita isi yang pertama yang diminta di data umum usulan adalah nomor surat usulan hibahnya. Nah, di sini sesuai dengan format nomor surat yang nanti diisi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami mengisinya
Ini karena nggak tahu ya ininya formatnya, kita isi aja ini ya, bulannya, tahunnya. Oke. Kemudian tanggal surat sesuai yang ada di proposal, tanggal suratnya. Misalkan kita isi 4 Maret 2022. Nah, kemudian usulannya apa? Di sini, misalkan rehab gedung masjid, contoh ABCD. Nah, ini nama usulannya. Kemudian di pergub itu maksimal untuk masjid itu berapa? Nah, nanti diisikan. Misalkan 50 juta, diisikan 50 juta. Kemudian pilih lokasi kegiatan pelaksanaan hibahnya, misalkan di Kota Padang. Kemudian simpan dan teruskan input data dukung. Nah, kita bisa kembali ke belakang Bapak Ibu, ke langkah 1 bisa lagi, ini bisa diubah lagi, bisa diedit nih ya. Kemudian anggarannya juga bisa diperbaiki, kemudian klik simpan lagi dan teruskan. Nah, di sini Bapak Ibu wajib mengisi semua dokumen persyaratan yang diminta. Nah, untuk misalkan kategori usulnya adalah sebagai badan lembaga masjid, itu Bapak Ibu ada 9 item yang diminta persyaratan yang harus diuploadkan kepada dokumen. Nah, kalau seandainya dokumen ini tidak lengkap, Bapak Ibu tidak usulan hibah itu tidak bisa diteruskan kepada SKPD pelaksana. Walaupun diklik ini tidak akan bisa diklik-klik sampai nanti Bapak Ibu pengusul hibah melengkapi semua persyaratan yang diminta. Nah, contohnya di sini kita lengkapin semuanya. File yang diminta adalah formatnya PDF. Jadi semua persyaratan yang ada di sini hard copy-nya itu di-scan dulu dalam bentuk format PDF, kemudian diuploadkan kepada aplikasi ya pada langkah kedua ini sesuai dengan item yang diminta. Misalkan surat permohonan tertulis kepada gubernur, ini kita upload misalkan dalam bentuk PDF ya. Nah, ini kita anggap adalah surat permohonan tertulis kepada gubernur. Ini bisa di-download Bapak Ibu, ini bisa di-download. Nah, kemudian kita uploadkan proposal. Misalkan ini adalah proposal. Ini proposalnya. Kemudian surat keterangan terdaftar bupati wali kota berupa rekomendasi Kesra. Nah, ini kita upload. Kita uploadkan dokumennya, kita uploadkan. Kemudian surat keterangan domisili. Ini kita uploadkan. Kemudian ini juga kita uploadkan. Oke. Ini juga kita uploadkan. Oke. Berarti ada satu dokumen yang belum bisa kita uploadkan. Oke Bapak Ibu, kita sudah uploadkan sebanyak 8 dokumen ya yang sudah. Ini tadi ada kendala pada penguploadan surat keterangan terdaftar dari Bupati ini. Sudah kami perbaiki. Jadi kita uploadkan dokumen ini. Jadi dokumennya harus lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kalau 9 dokumen yang diminta, maka Bapak Ibu harus melengkapinya 9 dokumen. Baru setelah itu bisa nanti lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu pemilihan SKPD yang akan memproses. Nah, nanti setelah lengkap semua dokumen, baru kita bisa mengklik tombol dilanjutkan nantinya. Nah, di sini masih merah ya, wajib upload seluruh dokumen persyaratan usul hibah. Tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya sebelum upload seluruh dokumen persyaratan hibah. Oke, kita lengkapi ya Bapak Ibu, ada satu dokumen yang belum. Oke, kita
misalkan ini adalah surat keterangan terdaftar yang akan kita uploadkan. Nah, misalkan kita ambil aja satu dokumen. Oke, kita simpan. Nah, jadi secara otomatis akan berubah warnanya menjadi hijau. Nah, data dukung usulan lengkap, silahkan melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengklik tombol teruskan. Nah, kita klik tombol teruskan. Kemudian Bapak Ibu kita pilih SKPD yang akan memproses usulan hibah. Misalkan untuk masjid itu Biro Kesejahteraan Rakyat. Kemudian kita klik teruskan. Nah, kemudian setelah kita pilih SKPD yang akan memproses, maka kita berada pada tahapan yang terakhir, yaitu resume usulan hibah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat data calon penerima hibah, yaitu instansi, lembaga, partai politik, itu badan lembaga berbadan hukum Indonesia khusus masjid. Nama seunit penerima hibahnya adalah Masjid Contoh ABCD. Nama ketuanya adalah Zulhijjah SAG. Alamat instansi lembaga partai politik Jalan Baru nomor 1. Nik ketuanya ini, nik NPWP ketua, nomor teleponnya. Kemudian data umum usulannya, tahapannya adalah murni 2023, nomor surat usulan hibahnya ini, kemudian tanggal surat usulan hibahnya. Kemudian nama usulan kegiatan, rehab gedung Masjid Contoh ABCD, anggarannya 50 juta, lokasi usulannya Kota Padang. SKPD yang memproses usulan adalah Biro Kesejahteraan Rakyat. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu menyetujui usulan ini, Bapak Ibu bisa meng-cross-check kembali semua item yang sudah diuploadkan. Jika seandainya ada kesalahan, bisa langsung kita ke data dukung lagi. Nah, kita bisa menghapus ini dan mengupload kembali dokumennya. Dokumennya harus dalam bentuk PDF. Oke, setelah kita cek, kita teruskan. SKPD udah benar, kita teruskan. Nah, ini udah kita anggap sudah benar ya Bapak Ibu. Di sini ada peringatan kita, apakah Anda yakin seluruh dokumen persyaratan usul hibah ini sudah lengkap? Apabila telah lengkap, maka silahkan klik tombol setuju. Kita klik tombol setuju ini kalau sudah lengkap. Usulan yang telah disetujui dan diteruskan tidak dapat diperbaiki, dan akun lembaga otomatis kunci dan hanya bisa melihat detail usulan serta proses usulan yang hibah yang diajukan. Jadi, kalau kita sudah klik setuju atau approve dari usulan hibah yang untuk diproses ini, maka Bapak Ibu dari pengusul itu tidak bisa lagi memperbaiki usulan. Jadi dipastikan semua usulan dipastikan usulan hibah yang diusulkan ini sudah lengkap semuanya dan sudah benar data yang diuploadkan. Nah, kita anggap ini sudah benar dan kita klik setuju untuk usul hibah untuk diproses. Oke. Nah, setelah kita klik tombol setuju, maka Bapak Ibu sudah berhasil mengusulkan satu usulan hibah kepada SKPD yang proses, yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cetak sebagai bukti usulan Bapak Ibu sudah berhasil disampaikan pada aplikasi Sakatoplan. Nah, klik tombol cetak. Nah, di sini kita bisa jadikan PDF atau print. Ini bisa di save dalam bentuk PDF, ya, Bapak Ibu, bisa disimpan. Kemudian ini juga bisa langsung di print. Kalau nanti laptop Bapak Ibu terkoneksi ke printer, ini bisa langsung di print. Nah, kalau disimpan, save as PDF dan klik save. Nah, ini akan disimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa nanti dibagikan melalui WA. Nah, itu Bapak Ibu untuk pengusulan hibah pada aplikasi Sakatoplan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengajukan usulan pada perubahan 2022 misalkan. Nah, diklik tombol pengajuan usulan hibah, pilih perubahan 2022 tahun usulannya. Nah, maka nanti Bapak Ibu
bisa mengisi sesuai dengan tahapan yang sudah kami jelaskan tadi. Di sini isi nomor surat usulan, kemudian tanggal suratnya, nama usulan kegiatannya, kemudian anggarannya berapa, kemudian lokasinya. Nah, untuk melihat tracking dari usulan tadi, tracking usulan tadi di murni ya. Nah, ini tinggal kita pilih tahun usulannya, kemudian kita bisa cek usulan Bapak Ibu itu udah di tahapan mana, itu bisa dicek. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu telepon-telepon SKPD lagi, ini Bapak Ibu udah bisa ngecek usulannya sudah sampai di tahapan mana. Kalau sekarang prosesnya status usulannya baru diteruskan ke pengusul, diteruskan pengusul kepada SKPD baru. SKPD-nya tadi itunya Biro Kesejahteraan Rakyat. Dia akan memproses nantinya. Nah, begitu Bapak Ibu, kira-kira langkah-langkah Bapak Ibu dalam mengusulkan usulan hibah pada aplikasi Sekatoplan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.